Oke guys, jadi di sini aku mau ke Museum Nasional dan aku turun di halte Monumen Nasional. Ini aku beli tiket dulu di basement. Kalau kalian mau cepet, kalian bisa beli di aplikasi Traveloka. Ada apa aja ya koleksi yang aku temuin di Museum Nasional ini? Yuk ikutin video vlog aku ya guys. Yang pertama di sini aku nemuin satu arca terkenal yaitu arca Ganesha. Di dalam agama Hindu, Ganesha dikenal sebagai dewa pengetahuan, lambang kecerdasan, penghalau segala rintangan, dan pemberi kesejahteraan serta kebijaksanaan bagi para pemujanya. Ciri utama Ganesha adalah memiliki gulala yang sedang mengisap isi mangkuk dalam genggaman tangan depannya. Isi mangkuk itu diibaratkan sebagai pengetahuan yang tidak pernah habis. Yang ketiga yaitu arca Mahakala. Arca Mahakala adalah arca yang menggambarkan dewa pembinasa dalam Hinduisme. Dalam Hinduisme, Mahakala merupakan bentuk akhir dari siswa atau Parama Shiva. Arca Mahakala merupakan penjaga pintu masuk bangunan suci agama Hindu yang biasanya terletak di sebelah kiri. Arca Mahakala sering digambarkan dalam bentuk marah atau menakutkan dan biasanya membawa gada, ular, khadga, dan paca. Ciri-ciri arca Mahakala yaitu Mahakala dalam sikap berdiri dan memiliki dua tangan. Atribut yang dimiliki Mahakala antara lain kalung pada leher, anting pada telinga, dan mahkota pada kepala. Di belakang kepala Mahakala memiliki cahaya. Setelah itu aku di sini menemukan beberapa koleksi dari Pangeran Diponegoro. Di sebelah kiri aku itu ada tombak Kyai Baruguduk, yang di tengah itu ada keris kelungkung, dan yang di pojok kanan itu ada pedang. Tombak Kyai Baruguduk merupakan bukti perjuangan Dewa Agung Jambe II melawan Belanda pada peristiwa yang dikenal dengan Pepetan Kelungkung. Tombak Kyai Baruguduk juga menyimpan cerita tentang perjuangan Laskar Kelungkung yang berperang habis-habisan dengan keris dan tombak melawan pasukan Kenil yang bersenjata lengkap. Keris pusaka yang diyakini milik Dewa Agung Jambe II, penguasa kerajaan Kelungkung, memiliki gagang berlapis emas dan ukiran sosok Batara Bayu, dewa penguasa angin. Bilah keris terbuat dari nikel, sementara warangka kayu berukir keemasan. Keris ini menjadi saksi peristiwa Puputan Kelungkung pada 28 April 1908. Pedang ini merupakan salah satu benda yang diambil Belanda setelah berperang melawan Dewa Agung Jambe II dan para pengikutnya pada peristiwa Puputan Kelungkung. Dalam perang itu, Dewa Agung Jambe II dan ratusan kesatria Kelungkung tewas. Setelahnya, Belanda masuk ke Puri Semarapura dan menjarah harta benda dan pusaka di dalamnya. Eugene Du Bois adalah seorang ahli paleoantropologi dan geologi berkebangsaan Belanda yang melakukan penelitian manusia purba di Indonesia. Di sini aku juga nemuin rekonstruksi kuda Nil purba yang dimana fosil ini digali dari tanah liat berawa dan kemudian direkonstruksi dalam rangka kerjasama Indonesia dengan Prancis. Selain itu di situ aku juga menemukan tempurung kura-kura. Selain aku menemukan rekonstruksi kuda Nil purba, di sini aku juga nemuin Homo erectus, yaitu penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, dan mereka memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens.
Di sini kalian bisa melihat rahang bawah gajah purba, dan di mana di sebelah kanannya kalian juga bisa melihat gading stegodon, yaitu dari leluhur gajah modern. Di sini aku menemukan litografi dari bahasa Yunani kuno yang berarti menulis dengan batu. Selain itu, litografi juga diartikan sebagai proses pencetakan dari suatu permukaan datar yang akan diproduksi dalam bentuk lukisan. Selain itu, bahan dasar pembuatan litografi adalah kertas, kayu, tinta, logam, dan pewarna. Di sini aku berada di dalam satu ruangan yang dimana kalian bisa melihat kembalinya koleksi-koleksi Pitamaha. Hours later. Oke, jadi di sini aku udah pindah ke lokasi yang kedua, yaitu di Museum Prasasti. Dan beginilah kurang lebih pemandangan di Museum Prasasti ya guys. Pada saat masuk museum ini, hal pertama yang aku lihat yaitu patung wanita tertelungkup sambil menangis yang berukuran besar dan berada di tengah-tengah museum. Konon patung ini tengah menangisi sang suami yang dikabarkan meninggal dunia. Mirisnya, kejadian itu berlangsung tak lama setelah keduanya menikah, sehingga menampilkan rasa sedih yang mendalam. Dekat patung menangis, kita bisa melihat peti berwarna coklat yang dilindungi kaca serta ditutup atap dan ditaruh lebih tinggi dari koleksi lainnya. Dan ternyata kedua peti tersebut bekas presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Setelah kalian masuk dari Museum Prasasti, di sebelah kiri kalian bisa melihat kendaraan pengantar jenazah. Ini adalah kereta yang sering digunakan pemerintah Belanda untuk mengantarkan jenazah orang penting ke tempat peristirahatan terakhir kalinya mereka. Di sini aku juga nemuin nisan yang paling mencolok karena bentuknya seperti katedral dan berwarna hijau. Nisan ini dibuat untuk menghargai jasa panglima perang bernama J.J. Peary yang dinilai sangat berjasa bagi pemerintah Belanda pada Perang Jawa. Di sini aku juga nemuin patung Pastor Hendrikus van der Gritten. Ia bahkan pernah dikenal sebagai bapak dari anak-anak di Hindia Belanda. Dari sosoknya, kita bisa ambil pelajaran bahwa memberikan kasih sayang bisa kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Every time you